Wanita itu mengambil pakaian dalam seksi di atas sofa, menatapnya sebentar, dan hanya dengan mata telanjang, langsung tahu ukurannya 36C. Tanpa ragu, ia melemparkannya dengan jijik, karena itu adalah wanita simpanan ke-52 tunangannya. Saat itu juga, wanita licik turun dari lantai atas, tapi si wanita tidak marah sama sekali. Justru ia mengeluarkan kotak pil kemandulan, dan dengan tenang memberikannya pada wanita itu, lalu berbalik dan pergi dengan anggun. Namun wanita licik menahannya, mengaku bahwa dia adalah cinta sejati sang tunangan, dan menyuruh wanita itu menyerah saja, agar tidak mengganggu kebahagiaan mereka. Wanita itu hanya tersenyum sinis, dan mengingatkan tunangannya untuk tidak lupa makan malam di rumah lama malam ini. Lalu ia kembali ke kamarnya dan berdandan. Di depan cermin, ia perlahan membuka kipaunya. Seluruh tubuhnya masih penuh bekas gairah. Malam sebelumnya, ia bertemu pria tampan di lift, dan mengundangnya bermalam bersama. Awalnya pria itu menolak, tapi setelah melihat wajahnya, ia berubah pikiran, dan menariknya kembali. Mereka tenggelam dalam gairah sepanjang malam. Saat pagi tiba, wanita itu pikir mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi dia pergi tanpa meninggalkan kontak. Malam itu ia pergi ke rumah lama bersama tunangannya. Begitu turun dari mobil, ibu mertua menyambutnya hangat, dan memintanya membawakan teh untuk adik ipar, yang baru pulang setelah 10 tahun. Saat masuk kamar, dia langsung melihat gelang tasbih di tangan pria itu. Hatinya bergetar. Ternyata itu pria dari malam kemarin. Dia mencoba tetap tenang saat menyajikan teh. Tapi saat tangan mereka bersentuhan, hatinya berdegup kencang, meski wajahnya tetap tenang. Saat makan malam, ia duduk di sebelah adik iparnya, yang diam-diam menggoda di bawah meja. Dia pura-pura tidak tahu, tapi mulai merasa ini akan jadi masalah. Setelah makan, pria itu pura-pura mabuk, dan meminta diantar pulang. Karena tak ada pilihan, wanita itu setuju. Saat di halaman, dia melihat mobilnya. Dan ternyata itu tipe favoritnya. Ia senang menerima kunci, mengira itu hanya untuk jalan-jalan. Di dalam mobil, ia buru-buru menjelaskan bahwa tak ada hubungan apa-apa. Tapi pria itu berkata, bahwa dia yang lebih dulu menggoda, dan harus bertanggung jawab. Wanita itu bingung, apa sebenarnya maksud pria ini? 4 tahun dia berpura-pura. Hanya tinggal 1 langkah lagi, untuk menikah dan merebut kembali teater ibunya. Dia tidak boleh membiarkan pria ini menghancurkan semuanya. Tapi pria itu berjanji, akan memberinya apapun yang dia inginkan. Lalu dia bilang, mobil itu adalah hadiah kelulusan. Wanita itu tertegun, karena cuma dia yang ingat hari kelulusannya. Dia juga mengingatkan, agar mengemudi dengan hati-hati. Untuk pertama kalinya, wanita itu merasa benar-benar dihargai. 4 tahun lalu, ibu tirinya membuatnya kehilangan suara. Semua orang menertawakannya, dan teater ibunya dirampas. Saat terbaring putus asa di ranjang rumah sakit, bahkan satu-satunya orang yang dia andalkan, ikut meninggalkannya. Dia menghabiskan 4 tahun untuk merencanakan, dan hanya tinggal 1 langkah lagi untuk balas dendam melalui pernikahan. Dia berharap tak bertemu lagi dengan pria itu. Tapi keesokan harinya, pria itu justru muncul di tokonya.